Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Anak-anakku yang solih-solihah, marilah senantiasa Ustazah selalu mengajak kalian untuk mengucap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di tengah keadaan yang sedang susah, di tengah musibah ini, dikala bumi kita sedang tertimpa musibah, kalian anak-anakku yang soleh-solehah masih bisa melakukan pembelajaran, masih bisa mengenyam pendidikan dari rumah melalui metode daring. Anak-anakku yang soleh-solehah, senantiasa Ustazah selalu mengajak kalian untuk sholawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Anak-anakku peserta forum ta'aruf dan orientasi siswa baru SMP Muhammadiyah 13 tahun 2020-2021. Di sini Ustazah Fitri akan menyampaikan materi, yaitu sesuai dengan acara forum ta'aruf, ingin mengenalkan Muhammadiyah kepada kalian anak-anakku siswa baru di SMP Muhammadiyah 13 Surabaya. Mengenal tentang Muhammadiyah, yang pertama Ustazah akan menjelaskan bagaimana sih sejarah Muhammadiyah itu berdiri. Muhammadiyah sendiri didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dapat dilihat fotonya. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merintis Muhammadiyah sejak awal berdiri sampai beliau wafat. Dan sekarang amal usahanya diteruskan oleh generasi penerus beliau. Muhammadiyah sendiri bisa dilihat, Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi. Sudah 1 abad usia Muhammadiyah, 1 abad lebih, yang sekarang bisa anak-anakku lihat bagaimana perkembangan banyak sekali amal-amal usaha Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, masjid Muhammadiyah yang dulu dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak awal berdiri sampai diteruskan oleh generasi penerusnya hingga sekarang ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah tentunya memiliki landasan dasar. Kenapa sih Muhammadiyah itu didirikan? Yang pertama yaitu tentunya berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran sendiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mendirikan Muhammadiyah oleh Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummah, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, yang mencegah kepada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dari Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam renungannya mendirikan Muhammadiyah ingin adanya sekelompok manusia, segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, yaitu beramal ma'ruf nahi munkar, melalui wadah Muhammadiyah tersebut, yaitu melakukan kebaikan dan mencegah keburukan. Yang selanjutnya yaitu tujuan didirikannya Muhammadiyah. Tujuan didirikannya Muhammadiyah tentunya tidak lepas dari landasan dasar berdirinya Muhammadiyah, yaitu tujuannya menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Melihat tujuan Muhammadiyah tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah
melihat dari masyarakat sekitarnya, masyarakat di sekitar Ki Haji Ahmad Dahlan yang banyak melakukan penyimpangan terhadap ajaran Islam. Masyarakatnya Islam, tetapi banyak yang melakukan budaya atau tradisi yang itu di luar dari ajaran Islam. Dari situlah Ki Haji Ahmad Dahlan, dengan tujuan itulah Ki Haji Ahmad Dahlan bermaksud untuk mendirikan Muhammadiyah, untuk meluruskan dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Ki Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu. Selanjutnya yaitu identitas gerakan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Yang pertama Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Di sini Muhammadiyah bergerak untuk memurnikan masyarakat Islam yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya, yang menyampur adukkan budaya masyarakat dengan ajaran Islam kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang sudah Ustazah Fitri jelaskan tadi. Selanjutnya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu bagaimana pergerakan Muhammadiyah, strategi dan metode yang digunakan oleh Muhammadiyah untuk menyikapi banyaknya penyimpangan Muhammadiyah pada yang sudah dijelaskan tadi. Dan yang ketiga yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Tajdid sendiri artinya yaitu pembaharuan. Pembaharuan di sini bukan dalam artian Muhammadiyah ingin memperbaharui semua ajaran Islam, segala yang ada dalam ajaran Islam itu. Tentunya dalam bidang ibadah Muhammadiyah tetap mengikuti ajaran terdahulu dari Rasulullah Muhammad SAW. Namun dalam bidang muamalah duniawiyah itu yang perlu diperbarui, karena sekarang zaman sudah mulai modern, sudah banyak perkembangan teknologi yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah yang perlu diadakan pemikiran ulang atau pembaharuan yang digunakan oleh pergerakan Muhammadiyah kita. Anak-anakku yang soleh-solehah, selanjutnya Ustazah akan mengenalkan kepada kalian amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah tentunya kalian sendiri sekarang bersekolah di SMP Muhammadiyah 13 Surabaya, ataupun yang di SD atau MI-nya sekolah di sekolah Muhammadiyah. Tentunya kalian tahu bahwa sekolah yang kalian tempati, sekolah tempat kalian belajar itu adalah salah satu amal usaha Muhammadiyah. Bisa dilihat dalam bidang kesehatan, amal usaha Muhammadiyah itu meliputi rumah sakit Muhammadiyah ataupun balai pengobatan Muhammadiyah. Selanjutnya di bidang pendidikan ada sekolah-sekolah Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah, dan di bidang dakwah ada masjid-masjid Muhammadiyah. Selain daripada bidang-bidang itu, ada pun bidang-bidang lain yang Bu Fitri tidak bisa menyebutkan satu persatu karena begitu banyaknya amal usaha Muhammadiyah di Indonesia bahkan di luar negeri. Selanjutnya Bu Fitri akan menyampaikan data perkembangan pendidikan Muhammadiyah. Mulai dari TK atau TPQ, Muhammadiyah sendiri sudah memiliki 4.623 dan mungkin sekarang semakin bertambah dan lebih. SD atau MI sendiri ada 2.252 sekolah SD atau MI, dan SMP sendiri 1.111 SMP, termasuk SMP yang kalian tempati sekarang ini, yaitu SMP Muhammadiyah 13 salah satunya. Terus SMA atau MA sendiri ada 1.291. Beda dengan SMA atau MA, ada SMK 500 yang berjumlah 546.
Selanjutnya pondok pesantren sendiri ada 67 dan 171 perguruan tinggi yang semua itu adalah perkembangan amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan mulai dari awal berdiri hingga sekarang ini. Anak-anakku yang soleh-solehah, itu tadi data tentang perkembangan pendidikan Muhammadiyah dari awal berdiri sampai sekarang. Sudah sepatutnya Ustazah Fitri selalu menghimbau kalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalian sekarang masih bisa bersekolah, salah satunya di sekolah Muhammadiyah, di amal usaha Muhammadiyah. Sedangkan dulu sekolah pun sangat susah, banyaknya kebodohan dan kemiskinan. Di tengah-tengah penjajahan, banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa mengenyam bangku pendidikan. Dan sekarang yang Muhammadiyah sendiri sudah memiliki amal usaha yang beribu-ribu SMP. Sudah sepatutnya kalian untuk senantiasa bersyukur. Selanjutnya yaitu Bu Fitri akan menjelaskan tentang organisasi otonom. Organisasi otonom di Muhammadiyah itu ada 7. Yang pertama yaitu Aisyah. Aisyah merupakan salah satu organisasi di bawah naungan Muhammadiyah yang di situ anggotanya adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalian bisa mengikuti organisasi otonom Aisyah jika di rumah. Selanjutnya ada Nasyiatul Aisyah. Nasyiatul Aisyah ini menaungi pemudi remaja putri dari kader Muhammadiyah. Selanjutnya ada pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah sendiri, kalau Nasyiatul Aisyah itu remaja putri, pemuda Muhammadiyah sendiri yaitu pemuda remaja putra. Selanjutnya ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalian nanti kalau insya Allah, kalau Allah mengizinkan kalian sampai ke perguruan tinggi, bisa kalian mengikuti IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang itu adalah organisasi di bawah naungan Muhammadiyah. Selanjutnya ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang selalu mendampingi kalian di kegiatan fortasi, selalu memberi arahan kepada kalian. Itu adalah salah satu organisasi kader di bawah naungan Muhammadiyah yang menaungi pelajar, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang di SMP Muhammadiyah sendiri ada organisasi IPM tersebut. Selanjutnya ada Hizbul Waton. Hizbul Waton itu kalau di umum biasanya kegiatan kepanduan. Jadi kalau di Muhammadiyah itu ada istilahnya atau sebutannya yaitu Hizbul Waton atau HW. Kalau di sekolah umum biasanya dinamakan dengan pramuka, yang sama-sama di kegiatan kepanduan. Yang selanjutnya ada Tapak Suci Muhammadiyah. Yang terakhir ini yaitu pencak silat atau seni bela diri yang dinaungi oleh Muhammadiyah, yaitu Tapak Suci. Di SMP Muhammadiyah sendiri juga ada ekstrakurikuler Tapak Suci dan Hizbul Waton, itu ekstrakurikuler wajib yang kalian harus diikuti selama menjadi siswa di SMP Muhammadiyah 13 Surabaya. Nah, sekian penjelasan dari Bu Fitri, pengenalan tentang Muhammadiyah mulai dari sejarah berdirinya, tujuan, landasan kegiatan, identitas gerakan, amal usaha, dan perkembangan pendidikan Muhammadiyah sampai organisasi otonom. Bu Fitri berharap kalian mengikuti materi dengan baik, mencatat dengan baik, dan selalu mengingat sejarah bagaimana perjuangan Muhammadiyah mulai dari awal berdiri sampai sekarang. Sekian dari Ustazah Fitri. Billahi fisabilillah, astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.